Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup diangkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan dilimpahi oleh kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersaat teduh bersama dan mengangkat sebuah topik menarik, yakni Yesus Sang Kebenaran Sejati. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-6, cukup satu ayat saja untuk kita baca di kesempatan kali ini. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk bersaat teduh kali ini. Kami mohon Tuhan berbicara di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memaknai apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terus terang apa yang jadi keresahan saya untuk mengangkat topik bahasan ini, Yesus Sang Kebenaran Sejati, ialah karena saya merasa hari-hari ini ada banyak orang yang merasa paling benar. Ya, harus kita akui ya. Hari-hari ini adalah masa yang bisa dibilang semua orang menjadi konten kreator. Dan paling banyak yang disukai di dalam setiap konten-konten ini ialah topik-topik bahasan podcast ya. Di mana di dalam topik bahasan itu ada orang membahas tentang A, B, entah itu tentang kehidupan sehari-hari, entah itu dalam kehidupan bermasyarakat, entah itu kehidupan sosial, agama, dan lain sebagainya. Orang-orang memiliki opininya masing-masing di dalam podcast itu yang mereka sampaikan. Ya. Banyak kali saya melihat narasumber atau host di dalam sebuah podcast, mereka bisa menyampaikan sudut pandang mereka tentang apapun juga. Dan sebenarnya tidak masalah ya. Semuanya adalah hak mereka untuk menyatakan pendapat. Karena itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat di negeri ini. Namun banyak kali kita jadi bias mana kebenaran yang sejati. Semuanya merasa yang paling benar. Si A membahas tentang si B. Si B membahas tentang si A. Masing-masing menyatakan pendapatnya dan kebenarannya masing-masing. Bahkan ada istilah di dalam sosial media ya, dalam kehidupan sosial media yang disebut sebagai SJW ya, Social Justice Warrior. Yang kalau ada hal-hal yang salah dalam pandangan mata mereka, mereka akan menyatakan pendapat atau stand dalam pendapatnya dan mereka menggiring orang-orang juga untuk mendukung pendapatnya. SJW seperti ini. Nah, di tengah kehidupan masyarakat dan pola pikir dan bahasa-bahasa komunikasi di sosial media seperti itu, saya banyak kali merasa jenuh juga ya. Karena ini nih menggenapkan apa yang firman Tuhan katakan, pengetahuan semakin bertambah-tambah. Masing-masing orang menyampaikan pengetahuan-pengetahuannya. Masing-masing orang menyatakan pendapat-pendapatnya yang mereka anggap benar. Tetapi apakah itu semua adalah kebenaran sejati? Karena kebenaran sejati menurut firman Tuhan yang saya baca di sini ialah Yesus itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah sebuah ungkapan yang tegas ya. Ini juga adalah ketegasan dari iman Kristen yang menyatakan keutamaan dari Kristus Yesus.
bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan kalau tidak melalui Yesus. Kenapa harus melalui Yesus? Karena ia adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan hidup itu sendiri. Saudara boleh berkata bahwa semua agama itu baik, dan semua agama itu menyatakan apa itu surga dan neraka. Tetapi kalau kita berbicara menyatakan sikap kita dan eksklusivismenya kita sebagai orang Kristen, orang percaya, maka satu-satunya jalan menuju keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Apapun gugatan orang di luar sana, satu ayat ini saja sudah cukup menjawab semua. Pernyataan dari Yesus sendiri, bahwa hanya melalui anak saudara bisa bertemu dengan Bapa. Bapa itu bicara soal kehidupan kekal. Bapa itu roh yang tidak kelihatan secara kasat mata oleh manusia. Sementara Yesus sang anak itu adalah firman yang masuk ke dalam daging untuk berinkarnasi. Dan ia menyatakan jalan kebenaran itu hanya melalui iman di dalam dia. Itu adalah sebuah kebenaran. Banyak orang hari ini meragukan kitab suci, dan orang-orang yang meragukan itu datang dari luar sana. Sementara kitab suci kita, kitab suci orang percaya, itu bukan cuma 1-2 kalimat atau tulisan satu surat pendek. Enggak. Saudara harus tahu bahwa kitab suci dari orang percaya yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah berusia ribuan tahun. Bahkan perjanjian lama, yakni Tanakh Ibrani itu, diperkirakan ditulis sekitar tahun 1460 sebelum Masehi, sebelum Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Itu sudah ditulis Tanakh itu oleh Musa, ya. Nah, saudaraku, perjanjian baru pun ditulis di abad pertama. Itu sebabnya kenapa ada banyak juga muncul tulisan-tulisan yang mengaku sebagai murid Yesus, tetapi muncul di abad 15, di abad 16. Maka itu dengan jelas dan dengan tegas kita katakan itu enggak orisinil. Bahkan yang lahir di tahun 600-700 sesudah Masehi aja itu sudah tidak kita percaya lagi. Tulisan yang kita anggap benar itu yang tulisan di abad pertama, perjanjian baru, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan menjaga wahyunya melalui kebenaran firman Tuhan yang tetap terpelihara dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Dan ini bukan cuma tulisan kalimat-kalimat doang. Itu betul-betul satu kesatuan kitab suci seperti itu, ya. Naskah-naskah itu memang betul-betul sempurna dijaga di sepanjang masa. Harusnya kita menyadari bahwa kebenaran ini itu adalah kebenaran yang tidak tergoyahkan. Saudara bisa lihat tulisan-tulisan dari sejarawan bangsa-bangsa lain itu tidak sejelas dari kitab suci orang percaya. Ya. Bahkan ada kitab suci yang setelah perjanjian baru muncul, itu pun kata ahli-ahli bahasa dan sejarawan, ya, kitab setelah kitab suci orang Kristen itu banyak kali di dalamnya hanya seperti bentuk peniruan. Dan banyak kali bukanlah penyempurnaan, tetapi banyak kali diubah. Bukankah di dalam Wahyu itu dikatakan bahwa terkutuklah orang-orang yang mengubah isi dari kitab ini. Ya, orang yang mengubah dari kitab suci, ya, untuk kepentingan-kepentingan mereka bisa dianggap sebagai nabi palsu. Jadi kitab suci setelah perjanjian lama dan perjanjian baru yang muncul itu banyak kali mirip dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi tidak juga mirip. Banyak yang diubah. Kemudian timelinenya salah. Kemudian kitab suci ini juga banyak yang keliru yang disampaikan. Secara secara tata bahasa, secara grammar, kemudian secara bahasa puisi, itu banyak kali nilainya tuh rendah. Karena dari satu kalimat ke kalimat lain itu sukar dipahami. Coba saudara baca kitab suci orang Kristen
Ya, perjanjian lamanya Ibrani juga sama. Itu ayat firman Tuhannya itu jelas sekali. Lugas, jelas. Ya, tidak ada yang membingungkan satu sama lainnya. Tidak ada kontradiksi, walaupun banyak orang akhirnya berkata, ada kontradiksi. Enggak ada, bisa dijelaskan. Alkitab menjawab, Alkitab itu bisa menjawab semua itu. Dan semua kebenaran itu termaktub di dalam satu pribadi ini, yaitu Yesus Kristus. Makanya ia disebut sebagai Sang Firman. Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita meragukan kebenaran sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Saya tidak ingin saudara ragu akan Yesus Kristus sehingga saudara meninggalkan Dia demi alasan apapun juga. Itu sama seperti saudara menjual hak kesulunganmu demi semangkuk kacang merah. Dan ketika engkau mencarinya kelak, orang-orang yang hari ini menyerang kekristenan, menyerang Yesus Kristus, suatu saat kelak orang yang saudara serang akan saudara jumpai di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Dia yang akan menghakimi engkau. Dan saya merasa bahwa sudahlah, kita jangan membuang-buang waktu lagi untuk bersoal jawab, untuk bertengkar di sosial media yang tidak ada juntrungannya. Saya lebih fokus atau concern sekarang untuk memberikan penjelasan kebenaran firman hanya bagi mereka yang rindu untuk memahami kebenaran firman Tuhan saja. Saudara ya. Jadi bagi orang-orang yang cuma mengajak ribut berdebat, saya sudah merasakan. Ketika saya clear menjawab sebuah pertanyaan, mereka cari jawab pertanyaan lain. Ketika saya clear, diputar balik lagi ke situ. Nah, di situ saya menyadari nas firman Tuhan yang berkata, janganlah melemparkan mutiara kepada babi. Jadi saudara, janganlah memberikan kebenaran firman Tuhan atau pengajaran itu kepada mereka yang bebal, yang cuma pengen bersoal jawab atau mencari-cari salah. Saya lebih suka concern kepada mereka yang rindu bertumbuh. Makanya biarlah renungan ini boleh menjadi bahan pembahasan saudara di dalam saat-saat teduh saudara bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dalam hidup kami. Engkau menyatakan hikmat dan pengertian bahwa begitu luar biasanya Tuhan menjaga kebenaran firman-Mu. Melalui segala zaman, tidak hanya ratusan bahkan ribuan tahun Tuhan, kebenaran di dalam kitab suci itu tetap terpelihara. Sehingga sampai bagi kami yang hidup di zaman sekarang, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu sendiri, yang melaluinya kami boleh mencapai keselamatan. Kami boleh berjumpa dengan Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami, Roh yang kekal itu. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap setia sampai pada akhirnya. Kami tidak akan melepaskan iman kami hanya kepada soal-soal sepele, hanya karena diyakinkan kepada soal-soal yang membuat kami diyakinkan secara intelektual belaka, tetapi yang tidak bersumber pada kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tidak melepaskan iman kami dengan mudah Tuhan, untuk segala hal, harta, tahta, dan segala cinta yang ada di dunia ini. Karena kami menyadari Tuhan Yesus sudah mengasihi kami dan menyerahkan nyawanya bagi kami, menderita dan mati di atas kayu salib, untuk menyatakan dan membuktikan betapa luar biasanya cinta dan kasih sayangnya kepada setiap kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, segala kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.